Halo teman-teman, bertemu kembali lagi. Tadi maaf karena sudah terputus, kita mau nanya ini mau lanjut atau enggak. Jadi akhirnya saya putuskan kita langsung lanjut aja dengan Coach Michael karena pembicaraannya malam hari ini tentang branding luar biasa. Banyak hal yang harus kita pelajari dalam hal berkarir, dalam hal kita membangun usaha, dalam hal kita juga hmm, menjadi pimpinan atau kita masuk ke dalam sebuah tim itu perlu sekali yang namanya sebuah branding, personal branding, juga kitanya juga bagaimana kita menciptakan pencitraan kita yang baik di hadapan customer atau di hadapan bos, pimpinan kita semuanya. Nah, sambil menyapa, sambil menunggu Coach Michael ya untuk bergabung lagi. Halo Pak Aryadi, kita tunggu Coach Michael. Nah, Coach Michael bergabung lagi. Saya ajak Coach Michael langsung bergabung ya. Halo Alivia, teman-teman yang lain tolong kasih tahu dong yang lain yang tadi terputus. Mungkin teman-teman yang lain bisa bergabung lagi nih. Halo Coach. Ya, Lanjut dua sesi. sorry, Betul. nggak berasa ya. Udah 2 sesi ya. Masuk sesi kedua Iya, ya. iya, sesi kedua. Ini teman-teman ya bisa ikut IG Live sama Coach Michael. Ini suatu kebetulan yang berharga ini. Biasanya harus ikut kelas. Ya Coach ya. Ini nggak ikut kelas, tapi kita belajar bareng-bareng fun istilahnya. Apalagi kalau di kelas lebih Yes. fun lagi kitanya ya Coach ya. Bisa foto-foto Lebih bareng, asik lagi ya. bercandaan. Iya, bisa asik banget. Aduh. Oke, Oke, oke. lanjut lanjut coach. Wah, tadi menarik sekali. Tadi ada yang like, ada tadi apa? Dari tiga tadi. Nah ini nih. Tahapan agar kita dalam membangun branding Hmm, harus diketahui dulu. Yang tadi ya, recognition. Dikenal ya, dulu. Gimana caranya agar Anda dikenal ya. Bisa Anda berkoar-koar di sosial media ya. Anda ya, mempromosikan, oh kita ada loh. Atau kita buka lagi loh di new normal. Ya, kita eksis loh, kita masih ada usahanya. Yang betul. kedua dengan Anda, orang kalau udah kenal, tahu, makanya itu bisa yang namanya like. Nah, sebentar Hmm, ya, cahayanya saya gunakan. iya Nah, coach. cara untuk agar orang tahu gimana? Kalau Anda bisa lakukan juga dengan cara apa? Nah, bisa kasih free trial sampel Nah, produk, ya kan? ya, Biar orang tahu kan? giveaway. Anda kasih apa? Diskon, Nah, giveaway, ya, macam-macam. Pokoknya biar gimana caranya agar orang tahu Anda itu ada. hmm, Yang kedua, kalau mereka udah pernah mencobain produk Anda ataupun sudah memakai jasa Anda, nah, mereka suka nggak? hmm, Like nggak? Misalkan, saya kan cuci sepatu di Pak David. Teman-teman yang udah pernah cuci sepatu di David, suka nggak? Testimoninya gimana? Kalaupun dia hmm, ada nggak suka, ya apa yang bisa diperbaikin di situ? Gimana ya, agar mereka bisa 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 suka dengan produk Anda. Entah itu Anda bikin, kalau misalkan Anda jualan makanan ya, bumbunya lebih enak lagi, rasanya lebih manis, ya, atau bahkan lebih asin dan lain sebagainya. Pokoknya gimana biar suka. Atau kalau di kayak Pak David laundry sepatu berarti gimana caranya agar lebih wangi, ya, lebih bersih, nah, lebih cepat. Nah, ya pokoknya apapun ya, biar customer like. Kalau mereka udah like, mereka akan trust, percaya. Ya. Apalagi kalau yang udah nyuci 2-3 kali. Ya. Udahlah, pokoknya percayalah sama Pak David, gak usah khawatir, bersih, wangi, misalkan. Nah, itu. Sehingga usaha Anda masuk ke tahapan selanjutnya nih, Pak David. hmm, Nah, dari recognition, akhirnya masuk ke preference. preference, oke. Preference itu apa? Preferensi. Oh, kalau mau cuci sepatu, saya dibanding A, B, C, saya pilih di Shine Jakarta aja deh. Nah, Artinya sip. orang udah ada preferensi, ya Hmm, kan? Karena apa? Udah nyobain kan, ya. Pada saat Anda recognition kan, gimana biar dikenal,
Anda kasih free trial, sampel dan lain sebagainya yang kayak tadi ya, dari know, like, trust kan. Nah, sehingga jadi preference. Langsung bungkus, Bro Saya David. iya langsung bungkus katanya. Atau yang kemarin saya udah nyobain nasi uduk busum Pak Pak ini Pak John. Nah, Iya, jadi saya jadi ada preferensi. Kalau mau makan nasi uduk, ayo udah busum betul. gitu. Yang lain ada nggak? Ya ada banyak nasi uduk di tempat lain ada. Salah satu preferensi makan di busum. Betul, betul. Preferensi benar-benar. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu, usaha Anda baru di sini atau sudah di sini? Hmm. Nah, kelihatan nggak Bapak Ibu? Atau kurang jelas ya cahayanya? Jelas, jelas. Recognition yang nomor pertama, tahap pertama. Tahap kedua ada preference. Ketiga, insistence ya. Yes. Ketiga Nah, adalah insistent. Artinya apa? Insistent. Kalau mereka udah mempreferensikan, ya, saya kalau mau makan di sana, saya kalau mau nyuci sepatu di sini. Kan setiap orang kan punya preferensi masing-masing kan. Sebagai betul. contoh, kalau mau minum air, minumnya merek air mineral. Hmm, Kalau mau minum air yang buat kita bersoda. memulihkan kembali, air Ah, soda akan ini. Semua orang kan punya ya preferensi itu. Nah, Anda sudah sampai di tahap sini belum? Istilahnya yang hmm, dipilih nih, jadi preferensi. Ya. Jangan puas juga kalau baru mencapai preferensi. ya. Ya. Nah, masuk ke tahap yang ketiga, insistence. Insisten apa? Apa Artinya tuh? orang udah mulai mengkonsumsi secara terus-menerus. Atau sudah mulai Hmm. memakai jasa itu berkelanjutan. Sebagai contoh, ya. Nah, ini. Kalau nggak nonton, contoh ya, Netflix kayaknya nggak enak, ya. Banyak drama Betul. Korea. Oh, berarti udah, dalam arti kata, udah kecanduan tuh. Nggak bisa kalau nggak. Ya. Gimana caranya? Pokoknya gue perpanjang dah Netflix. Betul. Kalau udah sampai situ enak nih. Jadi nggak cuma preference doang. Preference kan ada banyak ya. Anda bisa Betul. nonton di, selain Netflix, ada di A, ada di B, ada di C. Itu kan baru preference. Tapi kalau bisa sampai, pokoknya gue mau dia naikin harga berapa juga, ya udah deh, gue mau langganan. Hmm, Kalau udah nyampe sini udah lumayan nih. Istilahnya betul. udah, customernya udah repeat order, sering Betul. repeat, ya, insistence. Nah, Anda udah bangun branding Anda, baik itu usaha ataupun personal, udah sampai mana? Ibaratnya, saya kalau nggak tiap bulan cuci di tempat Pak David nih di Bishine, kayaknya nggak enak nih. Nah, saya jadi inget Bahkan nih. ini bisa, Saya jadi inget nih, kalau insistence ini saya jadi inget sama dokternya saya, coach. apa tuh, Bayangin, dokter? dokter. Nah, itu dokter tuh kan ini banget ya. Dokter itu bisa dibilang kayak saya kalau sakit udah rasanya minum obat apa gitu udah nggak mampan. Yang saya inget adalah dokternya saya itu. Berarti kan istilahnya meskipun ketemunya pada saat kita butuh permasalahan kesehatan kita butuh, tapi langsung diingetnya dia ya, coach ya. Yes, yes, yes. Begitu Mm-mm. sakit, langsung ke sana. Ya. Iya. Itu udah masuk ke preference sama insist. Gue kayaknya kalau nggak ke dokter itu nggak sembuh nih. Atau pokoknya gue setahun sekali harus check up lah, biar gue nggak nggak cepat sakit. Nah, ini kayak Insisten. orang kalau ke Mangga Dua, kalau lagi lapar, kalau nggak ke Busung, kayaknya nggak enak nih. Kalau Kayak belum nggak ke ke Mangga hotel loh. Dua. Iya. Ya. Maaf kata, contoh, selain nasi uduk, kalau Anda belum ke Medan, belum makan duren A, sebut aja duren A, kayaknya belum ke Medan. Sampai teman saya kayak gitu. Istilahnya Hmm. sampai kecanduan. Iya, 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 Kalau iya. ke Medan, gue harus makan duren si itu tuh. Kalau nggak makan di situ, kayaknya gue belum nyampe Medan. Nah, Itu betul, betul, brandingnya betul. udah bagus tuh. Keren, keren, Dan keren. yang terakhir, tahapan tertinggi ya, salah satunya adalah ini, loyal, loyal brand. Nah, jadi mau ada apa, istilahnya Anda sudah ngefans banget deh
Pokoknya kalau beli handphone harus merek itu. Hmm. Begitu dia ngeluarin ada produk baru, gua beli. Udah bukan kebut ini lagi ya. Tadi ya, udah sampai insisten, bahkan udah loyal. Merek lain harganya beda 4 juta loh, Pak. Bisa dapetin spek yang sama, Pak. Nggak mau, ya. Maunya brand yang itu. Mau dia lebih mahal 4 juta, nggak apa-apa. Atau bahkan, maaf kata, ada sebuah brand handphone yang bahkan harganya di atas 15 juta. Tapi orang tetap beli. Dan bahkan dia kumpulin tuh sederetan. Wah, dari generasi pertama ya, dan sampai yang terbaru. Itu dia udah loyal. Betul, betul, betul. Keren, keren, keren. Waduh, ini saya Sebut aja jadi lah namanya itu ya, yang nggak sebut nama brandnya nggak enak. Tapi dari situ Bapak Ibu kita belajar apa? Bangun ini nggak mudah, pelan-pelan. Tahapannya harus dikenal dulu, betul ya Pak David ya? betul, Anda betul perlu sekali. di zaman sekarang, apalagi kita kan dari rumah ya. Kita Betul. dari rumah, yang bisa kita lakukan apa ya? Nggak mungkin kita door to door. Ya kita broadcast dulu di sosial media, baik itu di sosmed ataupun di WhatsApp ya. Kita lakukan biar apa? Biar orang kenal. Anda juga bisa kasih promo, baik itu free ataupun buy one get one. Ya. Cukup bayar dengan doa, ya cukup bayar dengan selfie, atau ada giveaway dan lain sebagainya. Banyaklah berbagai macam cara biar Anda dikenal. Ya, betul. Itu orang udah kenal, udah merasakan jasanya Anda, merasakan produknya Anda, baik itu makanan, baik itu elektronik dan lain sebagainya. Orang akan mempunyai preferensi. Ya udah, kalau ini berarti kalau mau makan di sini. Kalau mau belajar training online di Metrik Asia. Nah, itu kan membuat orang gimana biar punya preference. Betul, Ya. betul. Biar orang ada preferensi. Kalau udah ada preferensi, ya tetap kita lakukan service of excellence atau spirit of excellence. Bagaimana agar mereka bisa insist, ya, kayak Netflix, sampai orang, wah ada updatean, berarti kan harus ada yang update ya, harus ada yang baru, harus ada inovasi, harus ada terobosan, harus ada sesuatu yang menjawab tantangan orang, ya, menjawab kebutuhan saat ini. Nah, itu kan perlu proses sampai orang insist. Udah deh, nggak usah capek-capek, udah yang ini aja bagus, misalkan. Insist ya. Nah, ini penting sampai nih. Akhirnya mereka loyal. Nah, ini penting nih, Coach. Soalnya kan kalau namanya bisnis nih, contoh nih, di bisnis kuliner terutama, mencapai posisi di insist, itu biasanya orang kan kalau makan sesuatu yang sering kali dia makan, pasti ada rasa bosen kan. Nah, Betul. itu gimana supaya insistence itu tetap bisa berjalan tuh? Pertanyaan bagus. Gimana biar insisten itu berjalan? Ya. Pertama, Anda bisa yang lakukan namanya konsisten, atau yang kedua, melakukan inovasi. Ya, saya belajar juga dari coach yang food and beverage. Orang itu senang sesuatu, misalkan makanan, sebut aja deh, contoh bakso. Bakso Pak David, misalkan ya. Bakso Pak David. Begitu saya udah suka, ya, wah ini enak banget nih pokoknya. Rasanya gurih, nikmatnya seperti ini, bihunnya seperti ini, baksonya renyahnya seperti ini. Nanti besok ke depannya, begitu saya balik, saya itu kan memorable. Ya. Saya pengen kalau bisa rasanya nggak berubah. Oleh karena itu, diperlukan SOP. Garamnya itu harus berapa sendok? Misalkan, setengah sendok kah? Jangan nanti kita mut-mutan. Ya, karena kita lagi kesel ya, garamnya harusnya setengah sendok, ini masukinnya 1 sendok. Keasinan, ya. Baru habis kawin ya, gitu kan. Iya, katanya ini baru habis kawin nih, atau apa gitu ya. Lamanya dia, nyeduhnya harus berapa menit, misalkan. Ya. Misalkan hanya boleh 3 menit. Di luar dari 3 menit, rasanya akan kurang, apa, dan lain sebagainya. Itu harus ada SOP-nya. Saya juga belajar tuh dari coach food and beverage, bagus. Jadi harus konsisten. Karena apa? Yang terekam dari customer, itu pengalaman pertama kalau udah oke, dia harapinnya kedua, ketiga, keempat itu konsisten sama.
Kayak Anda makan martabak nih. Hari ini enak. Harapannya besok atau lusa kalau beli lagi, sama rasanya. Minggu depan beli lagi, sama. Atau bahkan tiap hari dimakan, pesen ya martabak gitu ya. Sama. Nggak Nah, bosan, nggak belenak, nggak misalnya bosan. ya. Bosan kenapa? Karena tadi, dia udah tahu takarannya segini nih, udah terekam ke sini. Bumbunya ditambahin. Malah nggak Lebih enak. manis misalkan. Nah, Malah jadi nggak enak kan, orang jadi, aduh, enak nih, udah besok nggak usah beli lagi. Nah, ya, kelebihan betul. salah, kekurangan salah. Harus pas Kekurangan, ya. kok dia udah nggak enak. Ya betul ya Pak David, misalkan martabaknya kok udah nggak enak ya Pak David ya. Hmm, hmm, Kayaknya nggak hmm. kayak yang kemarin saya bawa itu. Waktu ketemu sama Kak Tommy kan saya bawa martabak kan. Ya, kalau misalkan keduanya saya bawain, kok rasanya beda ya, Coach Mike ya. Iya, kenapa ya? Udah nggak pesen lagi. Nah, harus konsisten. Plus yang kedua, inovasi. Kadang-kadang ada orang yang senang konsisten, plus ada orang juga yang pengennya ada apa lagi nih. Nah, Hmm. jadi akan nyobain tuh. Misalkan yang rasa original nih ya. Rasa Ya. original dia suka tuh. Dan ini semua orang suka rasa original, misalkan martabak original. Sometimes dibutuhkan yang namanya variasi atau inovasi. Ya, misalkan rasa martabak rasa duren, Nah, atau martabak rasa markisa, atau rasa mangga, apapun lah. Ya. Sometimes kadang dibutuhkan. Tapi nggak selamanya orang, kayaknya ini ya tetap lebih enak yang rasa yang lama. Tapi dia nah, tetap perlu apa? Saya perlu nyobain dong inovasi. rasa yang berbeda. Betul, Yes. Nah, betul, seperti itu betul. ya. Semoga menjawab ya, Bapak Ibu ya. Ya. Konsisten dan inovasi. Itu perlu sekali inovasi. Ini ada pertanyaan coach Ya boleh, dari silakan. Sis Juliana Lingling. Wah, nih Sis Juliana nih. Bu Ling Ling. Gimana Bu Ya. jualannya? Bu apa? Sis Juliana jualan rumah ini luar biasa ini. Luar biasa nih dia. Personal brandingnya luar biasa. Kalau jual rumah kayaknya cepet banget soalnya jualannya. Yes. Dia ada pertanyaan nih, Coach Mike. Gimana caranya Ya. memperbaiki personal branding yang namanya sudah jelek atau usahanya sudah dicap kurang baik? Ya. Nah, Bapak Ibu, uniknya karakteristik dari branding adalah membangunnya butuh waktu, effort, menghancurkannya itu bisa dalam hitungan jam atau bahkan bisa hitungan hari ya, Bapak Ibu ya. Jadi hati-hati. Saya aja kadang-kadang sometimes perlu memikirkan karena saya orangnya, maaf kata, personal branding saya itu orangnya kadang suka jeplak-jeplak gitu ya, asik gitu ya. Sometimes saya suka lupa. Contoh kayak sama temen SMA saya lah gitu ya. Kadang saya suka bercanda yang agak kelewatan gitu ya. Karena dulu waktu sebelum kita lulus ya cara bercandanya begitu gitu ya. Kadang-kadang suka kelupaan. Jadi kita harus ingat tuh ya. Sometimes kita harus ingat posisi sekarang sama dulu ya udah agak berbeda. Jadi mau nggak mau kita harus berani untuk apa? Pertama, minta maaf. Minta maaf. Kayak saya waktu itu sama teman gitu ya, bercandanya ternyata gitu ya. Saya langsung ya udah, sorry ya, maaf ya, maaf ya. Ya lu gimana sih gini 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 gini. Maaf, maaf, maaf. Kita harus mau rendah hati. Kalau memang kita ada salah, karena manusia yang nggak lepas dari luput dari kesalahan. Gitu. Selama dia mau memberikan ruang maaf, ya kita jalin lagi relasi yang ada gitu ya, yang sempat serenggang gitu ya. Dan ingat, jangan nyemplung lagi di lubang yang sama. Lebih susah lagi nanti untuk memperbaiki brandingnya kita. Betul. Apalagi, maaf kata nih, kalau sampai bukan cuma personal branding, produk Anda ternyata udah dicapnya jelek, ya, nah, sehingga menyangkut ke perusahaan. Sebagai contoh ada salah satu yang di luar negeri gitu ya, lembaga kayak advisor yang dia itu jadi rusak lah kredibilitasnya ya, padahal itu advisor. Dan di sini juga Bapak Ibu lagi marak nih, salah satu rekan saya pakar master di financial planner itu juga lagi menarik tuh. Ada sebuah kasus di mana bukan dia sih nggak kena gitu ya, dia sih bagus. Saya kenal sama beliau juga, orangnya karakternya bagus dan lain sebagainya. Cuma ada kompetitor yang dia itu udah nggak, ibaratnya nggak independen.
Ya. Padahal sebenarnya kita harus begini ya, tapi ternyata tadi melakukan yang namanya manipulatif, ternyata apa yang diajarkan nggak sesuai sama kelakuan. Itu lagi ada kasus tuh. Saya nggak sebut lah ya, nanti tinggal searching aja. Lagi marak tuh di TV-TV, lagi marak dibahas di IG juga lagi marak tuh. Followersnya udah banyak banget untuk kaum milenial ya, financial advisor. Nah ini buat introspeksi saya juga. Jangan sampai kita ngebangun branding dengan susah payah tapi hancur karena hal tersebut. Yang dilakukan kalau untuk corporate ya, dengan cara apa? Pertama, kalau itu ternyata salah memanage, ya mau nggak mau Anda dengan cara ganti manajemen. Ganti manajemen. Kayak yang di luaran sana, ya, yang salah satu perusahaan keuangan jelek jadi reputasinya, ganti manajemen. Ya, untungnya waktu itu yang mau untuk membantunya itu Warren Buffett. Siapa yang nggak kenal Warren Buffett ya? Integritasnya, apanya dan lain sebagainya. Ya jadi pelan-pelan kebantu gitu ya, karena nggak mudah. Nah, karena usahanya udah dicap, wah lu nipu lu, bilangnya begini-begini, ternyata lu main di belakang begini, nggak independen dong. Nah, kalau udah sampai kayak gitu bahaya, sehingga harus ganti manajemen. Karena apa? Orang udah nggak trust dengan manajemen. Betul. Iya. Nah, terus apalagi kalau personal branding namanya udah jelek tadi. Namanya kertas nih, maaf kata nih mana. Nah ini ya kertas nih, bagi contoh gimana ya? Nah ini kertas, kalau udah jelek, ya, udah rusak, saya beginin lagi gimana? Masih kelihatan bagus atau masih ada kelihatan ada lecek, Bapak Ibu? Kelihatan ada bekasnya, ya kan? Masih akan ada kelihatan bekas. Iya. Ya. Masih tetap ada kelihatan bekas, orang masih akan ada ingat ya. Apalagi contoh lah ya, gampang lah yang public figure deh, misalkan pejabat ya udah ketahuan ketangkep koruptor aja, ya udah susah kan bangun. Ya, dia akan membawa kelecekannya ini sampai bisa selamanya kali ya, seperti itu. Jadi hati-hati. Tapi ya dia harus dealing with that, ya dia harus menghadapi itu. Yang bagus adalah walaupun dia lecek atau apa, dia mau minta maaf, dia mau konsisten memperbaiki, ibaratnya istighfar atau bertobat. Dan orang akan menghargai loh. Oh ya udah nggak apa-apa deh, emang dia punya masa lalu gitu, tapi dia sekarang udah bagus. Pelan-pelan menapakinya. Dan ini banyak dihadapi nama pengusaha, pebisnis terkenal yang dia ditipu, akhirnya mau nggak mau usahanya bangkrut, dia nggak bisa membayar customer ataupun menjanjikan apa yang dia janjikan. Ibaratnya kan dia lecek ya, lecek. Tapi dia harus ya udah hidup lah. Ya Bu, mohon maaf saya emang usahanya bangkrut, saya sempat ketipu dan lain sebagainya. Tapi Bu, saya ini ulang lagi dari nol ya Bu ya. Saya akan memberikan yang terbaik Bu. Mungkin saat ini saya belum bisa menggantikan 100% Bu barangnya Bu. Ya, saya cuma bisa gantiin 20% Bu. Kalau Ibu berkenan nunggu saya balik ataupun saya akan pelan-pelan Bu mengembalikannya. Ya jadi 30%, 50%, bahkan sampai 100% Bu. Kalau saya diberkati nama Tuhan, usaha saya maju lancar Bu, saya akan berikan bonusnya Bu. Ya, nggak cuma 100% Bu, 120% Bu, saya akan berikan Bu barangnya kembali. Dan saya akan update terus Bu, ya perkembangan usaha saya, bisnis saya Bu, ya apa yang ini dan lain sebagainya. Wow, orang seneng banget. Betul nggak Pak David? Betul. Ibaratnya salah ya, semua orang pernah salah. Ya, tapi nggak semua orang berani mengakui kesalahannya dan bahkan berani mau minta kesempatan kedua, ya, minta kesempatan kepada customer kita untuk kedepannya kita bisa memberikan jasa yang lebih baik lagi. Betul. Dan saya selalu bilang, jangan tertarik dengan kesuksesan seseorang, tetapi tertariklah terhadap air mata yang mereka keluarkan untuk memperoleh kesuksesan itu. Betul sekali, Coach Michael. Nah, tunggu, saya lagi lihat dulu nih, masih ada pertanyaan lagi nggak yang lainnya nih? Silakan, Pak Ibu. Kalau ada yang mau sharing aja ya. Nah, kalau ada yang mau bertanya silakan. Sambil ini saya tungguin
kita lagi tungguin nih, karena waktunya masih banyak nih saat ini, ya kan? Putaran Oh, kedua nih. ini jam berapa? Oh, masih ada setengah jam ya. Masih ada setengah jam, makanya. Nah, mungkin Nah, mungkin sambil kita boleh menunggu. bahas ini ya, sambil nunggu pertanyaan ya, Pak David ya. Hmm, hmm, Kita bahas apa aja sih mindset-mindset yang salah selama ini dalam membangun personal branding ya. Personal ya, oke. kita ngomongin personal brand. Yes. Nah, Bapak Ibu ya. Yang pertama saya belajar adalah begini. Banyak orang yang menganggap kesalahan pertama adalah mereka menganggap publisitas adalah segala-galanya. Wah, kalau Hmm, kayak gitu, saya harus jor-joran dong. Saya harus publikasikan semuanya. Saya lagi makan apa, saya lagi event apa, dan lain sebagainya. Atau ini kesempatan untuk saya publikasi. Ya, ibaratnya artis ya. Saya perlu perlu show off terus. Ya, enggak juga, Bapak Ibu. Tapi Anda perlu dikenal. Tapi bukan berarti Anda harus terkenal. Dan ini sekaligus menjawab pertanyaannya Ibu Atin atau Ibu Sri ya. Nah, hmm, kalau Bu Atin nonton lagi, lanjutan sesi kedua tadi, saya orangnya kan pemalu, ya, saya nggak bisa untuk terkenal gitu ya, ngomong dan lain sebagainya. Tujuan dari branding Anda adalah dikenal, recognition, bukannya terkenal kan? Ini kan dikenal ya, ya, dikenal. bukannya terkenal, terkenal adalah dampaknya aja. Jadi Betul. kalau misalnya personal branding, saya pengen lebih dikenal perusahaan saya aja, ya sudah nggak apa-apa. Personal brandingnya yang penting Anda dikenal. Oh, ini CEO-nya, ini foundernya dari Bshine loh, orangnya ramah dan lain sebagainya. Yes, Anda nggak harus terkenal, nggak harus jadi tiba-tiba jadi beralih profesi jadi YouTuber, ya. Tiap saat IG live tiap hari, gitu ya. Nggak juga, gitu ya. Karena ya sesuaikan kalau emang Anda orang yang nggak kayak gitu ya udah, corporate-nya aja yang dikenal. Dan tujuannya adalah dikenal. Dampak akhirnya bisa jadi terkenal. Dan nggak harus, gue pengen terkenal, gue bayar si ini, bayar si itu, jor-joran dan lain sebagainya. Lah, tujuannya dikenal loh. Dikenal, bukan terkenal. Kalau Anda nanti dapat efek sampingnya terkenal, ya itu puji Tuhan, bonus. Iya. Paham ya Bapak Ibu ya? Saya juga Pak. belajar, oh iya ternyata saya nggak harus jor-joran terus, ya dan lain sebagainya. Kapan waktunya Anda bisa dikenal, nah, masuk di situ. Betul. Karena kenal tapi Anda boncos, ya buat apa juga. Betul nggak Pak David? Oh, terkenal Betul. tuh, wah, di setiap event dia ada ya. Ya, tapi ya boncos ibaratnya. Anda nggak kerja, Anda cuma publisitas doang tiap hari kerjaannya. Ya nggak benar juga. Karena Anda harus ngurusin kan pekerjaan, ngurusin usaha dan lain sebagainya. Jadi hati-hati. Bahkan pertama untuk personal branding tadi publisitas. Kita butuh publisitas, tapi bukan artinya kita harus tiap hari publisitas. Di waktu yang pas, di waktu yang tepat itu akan lebih baik. Berarti lebih baik kita menaikkan kualitas daripada kuantitasnya kita ya. Yes. Untuk awal-awal mungkin memang ya perlunya apalah kuantitas. Pertama kan, wah yang penting dikenal dulu ya, jor-joran dulu. Tapi setelah itu kualitas. Betul. Nah, harus ada berarti tiap hari nih kayak bisa ini misalkan Bshine udah terkenal atau nasi uduk Usum udah terkenal. Kalau gitu tetap perlu tiap hari ya. Ya nggak usah juga. Kalau udah sampai di benak masyarakat udah nancep, Anda tinggal maintain aja. Gitu. Anda pun nggak capek, nggak keluar budget juga nggak gede-gede ibarat. Untuk awal yes, untuk kelanjutannya nggak usah. Kalau udah sustain. Nah, ini itu jebakan yang pertama ya, publisitas. Pertama itu, Coach Michael, saya mau tanya nih. Ya, boleh. Silakan. Kalau contoh case-nya misalkan kayak kayak misalkan restoran Busum ya, contohnya. Itu untuk bisa dapetin kayak publisitas kan ada restoran yang sampai bikin challenge. Nah, itu termasuk apa itu? Untuk bisa sampai orang datang, dia pengen ngikutin challenge-nya untuk bisa dapetin duit misalkan. Mungkin kalau Busum bisa makan satu tumpengnya nasi uduk Busum dalam waktu 10 menit akan mendapatkan uang 1,5 juta gitu misalkan. Wah. Nah, itu apa tuh, Coach Michael? Itu artinya apa tuh dalam waktu hal branding itu? Yes.
Kalau dalam hal branding, ya, nah dia udah termasuk di tahapan mana nih? Kalau kayak Busum kan rata-rata semua orang udah tahu gitu ya, tapi ada juga beberapa yang nggak tahu. Dia membuat itu untuk di mana? Di sini atau di sini? Hmm. Atau bahkan di sini insist biar apa? Biar orang datang lagi untuk ikut challenge-nya kan, Hmm. tantangan. Tapi biasanya yang namanya challenge atau tantangan itu ada batas waktunya. Hmm. Misalkan bulan ini atau 3 bulan lah dia lakukan challenge ya. Cuma 3 bulan ada tuh. Pokoknya dapat 1,5 juta, 1,5 juta. Kan nggak tiap tiap hari gitu ya, nggak tiap bulan. Kayak di salah satu food and beverage saja waktu dulu juga ada tuh yang challenge makan nasi goreng, sebutnya hero hero. Hmm. Nah, pernah dengar ya Pak David dan teman-teman yang ada nasi Pernah goreng dengar. hero pahlawan. Nah, kalau Anda bisa habiskan dalam waktu kurang dari 10 menit, nah, dikasih timer tuh, Anda akan gratis dapat makanan apa gitu ya. Jadi Anda bisa selain nasi goreng dapat katsu dan lain sebagainya. Nah, itu adalah bagian dia untuk apa? Dikenali, recognition. Oh. Karena orang datang ke situ apa? Ya, gara-gara hero-nya. Begitu makan ternyata enak dan lain sebagainya. Akhirnya jadi preferensi. Sehingga dilakukan terus. Kalau dia udah loyal, ya nggak perlu lagi kita lakukan itu, ganti lagi. Kita ganti program. Biasanya ada batas waktu kalau Tapi itu dilakukan yang tadi. tapi itu berarti bentuk publisitas tapi yang positif juga ya Coach Michael ya. Positif. Positif. Hmm. Betul. Kan nggak negatif. Artinya apa? Ya kita membuat orang kan, kita juga udah survei gitu ya, batas orang Iya. kenyang berapa dan batas yang aman, safety berapa gitu. Hmm. Bahkan kalau kita buat challenge di beberapa food and beverage ada, ditantang nih, misalkan udah 10, ada 10 pemenang gitu ya. Ini Iya. periode Januari, ini periode Februari dan lain sebagainya. Di akhir tahun kita pengen bikin tantangan, yaitu apa? Kita kumpulin pemenang bulanan ibaratnya ya. Ya. Hmm. Jadi ini program tahun ibaratnya. Nah, kita pengen ngadu nih dari 10 orang yang menang atau 11 orang yang menang di bulan ke-12, kira-kira juaranya siapa di tahun ini. Nah, itu perlu didampingin, makanya kadang ada dokter kan, ya, atau tim P3K Hmm. yang udah kita pertimbangkan kira-kira orang makan berapa. Jangan sampai kita buat challenge, oke, kalian harus habiskan sekian. Orang akhirnya mau nggak mau kan, mau makan, ternyata jadi serangan jantung. Akhirnya apa? Nah, itu malah jadi publisitasnya negatif. Betul. Kalau dulu ada yang namanya TV Champion, acara zaman dulu ya. Ah. Pernah dengar ya Bapak Ibu? TV Champion, makan sebanyak-banyaknya. Kuat-kuatan yang mana? Itu pun udah ditakar ya, seberapa. Kalaupun nggak bisa, ya udah nyerah aja, mendingan. Bahkan udah dikasih tahu sama hostnya. Kalau Anda nggak kuat, ya sudah, jangan dipaksakan, silakan menyerah aja, nanti ikutin. Dan kalau yang di TV Champion zaman dulu, orang Jepang ya, mereka kan sampai bilang, begitu kalah, mereka nggak kecewa banget. Mereka cuma bilang, aduh, saya gagal. Aduh, nanti saya mau coba lagi deh. Nah, Ya, positif tuh mereka. Senang, penasaran, penasaran jadi. penasaran. Bahkan udah ada yang ikut, misalkan, saya ini ikut yang kedua kali nih. Yang waktu itu saya gagal, waktu tantangan makan mie, misalkan, atau ramen, dan lain sebagainya. Itu memang udah diukur. Jadi nggak salah untuk nge-brandingnya. Jangan sampai publisitasnya jadi negatif nantinya. Akhirnya jadi bumerang buat kita. Hmm. Itu ya. Next, Jadi next coach. publisitas. Nah, Max ya, nanti silakan yang mau sharing-sharing, nanya-nanya boleh, atau yang mau menambahkan boleh juga. Ya. Jadi saya juga belajar dari Bapak Ibu. Ya. Ini ada Brother Next ya. Josa Setiadi. Oh, nah ini salah satu pakar branding nih, Bro Yosa nih, rekan saya. Waduh, suatu kehormatan bisa nonton di sini. Iya. Ini kita bahas soal nge-branding, saya cuma cerita doang ya, sharing apa yang kami lakukan juga di Metrik Asia, brandingnya kami gimana, terus branding personalnya saya gimana. Kalau saya kan ngambil ceruk pasarnya yaitu musik Pator. Pokoknya yang aneh-aneh, yang main musik, nyanyi-nyanyi, nyiptain lagu, yaitu udah pasti Michael lah, ya. Gampangnya kan gitu kan. Nah, Anda mesti temukan personal branding Anda apa yang menjadi kekuatan Anda, apa yang membedakan Anda, baik itu secara senyum,
keramahan, antusias, atau mungkin Anda orangnya intelek gitu ya, pembawaannya tenang, santai, pertanyaannya dalam, kayak mata Najwa, ya boleh juga. Itu jadi branding, personal branding. Ya. Wah, Gitu. Atau, siap ya, Bebal kayak Sukses Bro Yosa, kan? ikut selesai. Bro Yosa, nggak apa-apa, boleh. Silakan, saya juga banyak belajar dari beliau. Beliau Iya. punya brandingnya bagus. Ya. Pokoknya kalau udah warna kuning, warna orange, nah itu Orange. brandnya Bro Yosa. Bawang Kuning kan soy. ibaratnya orangnya semangat, antusias. Iya. Seperti Iya. itu. Dan orangnya humble, supel. Ya, itu personal brandingnya beliau. Oke. Kita lanjut ya tadi ya. Kesalahan Lanjut. atau jebakan yang sering menghinggapi kita dalam membangun personal branding. Yang pertama adalah publisitas yang terlalu berlebihan. Jadi publisitas bukan artinya kita harus jor-joran terus. Ada waktunya publisitas. Yang kedua, jebakan untuk personal branding adalah ada yang menganggap bahwa image itu harus jaga jarak dengan customer. Nah, jadi kan ada yang bahkan kayak artis ataupun dia public figure, ya, dia agak jaim dong, harus jaga jarak loh. Biar apa? Biar orangnya, wah dia itu keren loh, dia itu mewah loh, dia itu. Padahal, ya, kalau kita zaman sekarang, yang bagus adalah orang yang dekat dengan audiensnya Anda. Karena apa? Tadi, branding itu makin dekat dengan customer, makin dekat dengan atau produknya dengan masyarakat, itulah yang akan lebih banyak survive. Sebagai contoh, kalau kita makan produk apa yang sehari-hari sama kita, makanan, misalkan mie instan, produk ini nih selalu dekat, melekat di hatinya kita, sehingga kita pun enak. Ya. Atau kalau Anda personal branding, public figure, seberapa sering Anda menyapa dari audiensnya Anda jawab pertanyaan mereka, ya, sehingga mereka apa? Wah ini enak ya, deket ya, ternyata nggak sombong ya, kayaknya walaupun dia followersnya banyak, walaupun dia orang terkenal, tapi dia mau menyapa, bahkan dijawab aja ya, dia nanya apa, kita jawab. Bagi orang yang ngefans dengan Anda itu bahkan sampai di screen capture ya. Wow. Iya, betul. Karena ada suatu kebahagiaan, kebanggaan. Nah, saya senang sama salah satu pencipta lagu yang saat ini cukup terkenal, wanita yang main gitar. Mungkin Bapak Ibu tahu ya, Taylor Swift. Suka juga Ed Sheeran. Saya sering membawakan lagu-lagu Ed Sheeran kalau untuk MC di pernikahan. Ya. Tapi saya sering melihat Taylor Swift. Ya. Saya sering lihat konsernya di YouTube dan lain sebagainya. Saya pelajarin gitu ya, gimana cara dia bisa membangun branding Taylor Swift dengan baik. Salah satunya adalah dia membangun kedekatan dengan pendengarnya, fansnya. Ya. Dia membangun kedekatan, baik itu melalui media sosial, baik itu di panggung, di stage. Ya. Jadi setiap dia bilang, saya menciptakan sebuah lagu. Banyak orang yang nganggap, jangan deket-deket sama Taylor Swift ya, kalau kamu pacaran sama dia nanti kamu bisa jadi loh dijadiin lagu sama dia, katanya. Dan dia ngomong itu di panggung, dia bilang, sampai orang freak gitu ya, nggak mau, takut deket-deket sama saya. Padahal dia bilang, ya karena saya kan apa yang saya alamin lah itu emosinya saya ya kan. Jadi saya menciptakan lagu memorable, ini mengingatkan saya akan sini, ini mengingatkan saya akan jalannya ini dan lain sebagainya. Dan itu membangun, ibaratnya audiens pun jadi tahu, ini lagu ini tercipta pada saat saya lagi kesel, pada saat mantan saya mau minta saya balik, dan lain sebagainya. Jadi kan orang tahu, oh, iya, itu sama kayak gue tuh. Ya. Ibaratnya, makin orang bisa lihat, oh kayaknya nih gue banget nih. Wah, dan dia juga deket loh. Nah, itulah yang orang senang. Jadi, zaman sekarang ya istilahnya bukan jaim-jaim, tapi kita harus, maaf kata, kalau boleh mengucap, meminjam istilah, ya kita belusukan lah, ya. Penggemarnya kita atau yang menggunakan jasa kita atau produk kita itu lagi mengalami apa sih, kesulitannya apa sih, dan lain sebagainya, sehingga kita bisa mengenal, kita bisa buat produknya kita jadi lebih terarah lagi. Ya. Makanya kami dari Medtech Asia Consulting yang paling gampang deh, kayak Pak David kan, semalam kita ngobrol sampai jam 3 pagi kurang kan. Ya buat apa? Ya saya sih
biar saya juga sambil kenal Pak David, oh kesulitannya ini, oh lagi ada dikasih visi seperti ini, ya, sehingga kalau saya nanti bikin suatu materi atau apa relevan menjawab pertanyaan dari atau kebutuhan dari teman-teman atau dari komunitasnya kami. Betul nggak, Pak David? Ya, betul, Nah, betul yang sekali. kami bikin kan, oke, kayak kemarin, saya bikin YouTube, permintaan dari Pak Pak Pram, usaha bisnis laundry, yang dia juga pengen jadi host untuk bikin Zoom. Ya, dia harus nyeting Zoom, harus bikin apa, yang ngundang peserta dan lain sebagainya. Saya bikinin. Nah, sehingga apa? Orang merasakan, oh iya, ini pas nih, ya, kebutuhan gua. Dan memang di sini banyak yang akan kedepannya menjadi seorang host. Sehingga pas, berdaya guna. Kalau saya jaim, ya kan, yang jawab misalkan tim saya aja. Saya kalau udah di luar dari jam operasionalnya, saya nggak mau, misalkan ya. Ya yang ditangkap kan agak berbeda. Kalau di semuanya disampaikan, kadang-kadang kan informasi yang nyampe kan nggak 100%, kadang ada yang berkurang. Bukan salahnya dia, bukan salah dari tim gitu ya, tapi emang biasanya begitu, kadang ada sometimes yang bias. Jadi kita perlu tahu, market kita itu lagi butuhnya apa sih? Ya, personal branding adalah istilahnya jaga jarak, tapi nggak usah sampai jaga jarak banget atau jaim. Market kita lagi butuhnya apa? Kita tanya, kamu lagi butuh apa? Kebutuhannya apa? Kira-kira produk saya bisa nggak ya menjawab kebutuhan dari Anda? Nah, gitu. Nah, jadi hati-hati jebakan jaga image, kadang-kadang itu jadi bumerang buat kita. Jebakan berikutnya apa nih, Coach? Dua dulu lah, ya. Silakan kalau ada mau nanya. Boleh. Nah, ini silakan sharing-sharing lah. Bro Sandy nih, Sinar Maju Berdikari Motor, ayo ada mau dipertanyakan apa nih mengenai branding. Nah, dia Sinar Maju Berdikari Motor nih, dia punya usahanya adalah jual beli mobil mewah atau mobil juga apa namanya second lah bisa bilang. Ya. Cara jual beli mobil used car ya. Iya. Cara menaikkan brandingnya gimana tuh, Coach? Kalau bisa bilang jualan mobil bekas itu. Siap. Nah, ini terkaitan yang tadi nih. Tadi jam 5 kan saya habis live bersama dengan teman saya di bagian financing ya, multi finance. Nah, caranya sekarang kan semua social distancing ya. Yang dilakukan apa? Baik itu showroom ataupun dealer, yang mereka harus merubah cara tradisional ke modern atau digital. Mereka harus ya promosi, gimana caranya tahu cara menggunakan Facebook. Yang selama ini ada Facebook, ada, ya tapi cuma begitu aja, nggak dimanfaatin, nggak di branding, nggak diperbaikin, nggak dibagusin, nggak diupdate. Punya Instagram? Punya, ya, tapi ya cuma sebatas punya, nggak diupdate, ya, nggak dimaksimalin, ya, nggak dibuat lebih powerful dalam untuk mengedukasi atau bahkan membranding ya, biar orang tahu. Salah satunya apa? Yang paling gampang lah, Anda bisa buat agar orang tahu nih, customer Anda, bahwa Anda udah buka lagi loh showroomnya, dealernya sudah. Nah, caranya gimana? Ya Anda bisa lah lakukan salah satu strategi itu, Anda ya bikin tumpeng atau Anda potong pita, istilahnya pembukaan kembali setelah 3 bulan kita off, saatnya kita buka lagi. Nah, itu masukin tuh ke Instagram, bikin yang bagus, liputnya, ya, masukin ke website Anda, ya, ataupun broadcast ke WA. Kami sudah buka kembali, ya. Bikinlah ya yang bagus, yang meriah. Nggak usah yang modal mahal-mahal, yang penting suasananya dapat, keceriaannya ada, dan lain sebagainya. Karena tadi banyak juga teman saya yang bilang tuh, banyak dealer-dealer, terutama yang di kota-kota kecil ya, di luar daerah, itu yang caranya masih tradisional banget, dia bilang. Ya pokoknya gue buka, orang datang, lihat mobil, ya gue cuci, pokoknya mobilnya mengkilap. Punya website ada, tapi ya gitu, nggak update. Begitu dikenakan COVID-19 memaksa lumpuh, gitu ya, kita nggak boleh aktivitas fisik, katanya benar-benar nggak ada penjualan sama sekali. Bahkan ada yang nggak punya website, jadi benar-benar tradisional. Buka toko, tutup toko aja. Ngandelin orang datang. Sehingga mau nggak mau harus lakukan seperti itu. Itu yang kalau di kota-kota kecil.
Kalau kota besar harusnya sih lebih baik lagi ya, udah lebih update kan, tahu, punya website, punya sosmed, Instagram, Facebook, ya, mesin SEO-nya ditingkatkan. Nah itu PR banget tuh. Saya aja waktu kemarin belajar juga dari salah satu aplikasi belajar online gitu ya, sudah lulus, puji Tuhan. Nah ternyata nggak mudah. Begitu kita mau agar nama usaha kita begitu diketik di Google itu keluar, kita di halaman pertama nggak mudah. SEO perlu PR yang panjang ibaratnya. Sudah dilakukan belum, pertanyaan? Betul, betul. Dan sudah di branding belum? Pokoknya nyari mobil, datangnya ke showroom saya. Karena apa? Showroom kan banyak. Orang sekarang udah mulai buka. Betul. Showroom mobil second, used car juga ya. Kan banyak di Jakarta Baratnya. Apalagi ada yang besar, mobil 88 yang khusus Toyota gitu ya. Dan juga dia main ada yang lain juga gitu ya. Nah, image-nya masyarakat brand Anda dibandingkan mobil 88, maaf ya boleh nyebut. Sebab klien saya juga waktu itu saya ngajar di mobil 88. Oh. Ya. Pernah saya ngisi di situ mobil 88. Nah, Anda brandnya udah cukup kuat juga nggak? Karena kalau nggak ya kalah, semua orang lebih pilih ya ke sana ibaratnya. Betul, betul. Yang ini nih, Anda sudah masuk ke preference belum? Ininya udah gencar misalkan. Udah jadi preferensi belum? Pokoknya saya kalau nyari mobil used car atau mobil second, saya pertama pasti harus datengin ke sana. Atau ya saya boleh lah ngecek-ngecek tempat lain, tapi saya pilihan terakhir kayaknya saya preferensi ke showroomnya ini. Nah, itu. Atau bahkan Anda sudah masuk ke insistensi. Pokoknya gue kalau jual beli mobil second, gue di situ aja. Ya, gue tinggal nambah 5 juta atau nambah 10 juta, gue dapet yang baru. Bagus, gue nggak akan ditipu ya dibanding showroom lain yang gue tambah 10 juta ya tahunnya lebih mudah tapi ternyata ringsek dan lain sebagainya. Nah, sehingga tiap kali dia jual beli mobil second selalu di showroom Anda. Nah, sudah insisten belum? Atau bahkan dia udah loyal, bahkan dia jadi brand advocate ya. Betul, mau betul. kemana? Lu mau jual mobil lu? Ke showroom Pak ini aja nih. Lu mau beli mobil? Ke showroom itu aja. Nah, saya jadi istilahnya saya advokasi ya. Saya yang mengkampanyekan brandnya mobil tersebut. Betul, betul, betul. Iya, iya. Nah, Coach, Itu, ini Bapak Ibu. ada pertanyaan juga nih dari saya. Boleh. Ya. Zaman sekarang, terkadang dari orang-orang kita yang berbisnis, dulunya bisnis awalnya bukan itu, tapi terpaksa harus lakukan pivot. Gimana cara membranding hal yang tiba-tiba gitu, kita tiba-tiba pivot. Nah, itu brandingnya gimana? Apakah tetap menggunakan branding yang lama, atau kita benar-benar bikin branding lagi dari nol? Oke, baik. Terima kasih. Pertanyaan yang bagus ya. Nah, dari siapa? Pak. Oh, enggak ya, dari Bro David. Bukan, ya. Dari Bro David. saya sendiri. Oke. Pertanyaan yang bagus. Gimana kalau kita pivot? Jujur yang paling gampang. Saya pun sempat pivot di bulan Maret April. Jualan mana tuh produknya? Oh, di belakang. Jualan multivitamin. Ya, yang paling gampang adalah kita melihat potensial winner. Begitu kita pivot apa nih yang paling dibutuhkan masyarakat? Teman saya, partner saya juga ya, dia pivot jualan disinfektan apa dan lain sebagainya karena usaha dia juga terdampak. Yang perlu dilakukan apa? Kalau kita melakukan dengan cara yang dulu udah pasti nggak bisa. Karena apa? Semua cara-cara yang dulu kan sudah nggak berhasil ya, Bapak Ibu ya. Mesti social distancing. Ya, sama-sama. Terima kasih Pak Sinar Maju Berdikari. Semoga membantu ya. Yang perlu kita lakukan kalau emang itu Anda mau menggunakan salah satu situs di tempat Anda, misalkan di website, kasih tahu, oh kami saat ini juga menjual loh, ada masker juga. Boleh nggak? Boleh. Yang nggak salah, karena kan platform Anda followersnya udah banyak, baratnya. Betul. It's okay. Tapi tadi, Anda mau bangun apa nih? Anda pivot untuk sementara atau buat seterusnya? Kalau seterusnya berarti kan Anda mesti bikin istilahnya divisi ataupun usaha baru. Mesti dipisahkan kan, corporate. Misalkan nih, Pak David, usahanya kan laundry ya. Ya. Laundry sepatu.
Mau pivot, pivot jualan apa? Misalkan contoh, yang laku, yang lagi dibutuhkan saat ini. Contohnya apa? Terserah Pak David, misalkan. Ini kebetulan saya punya pengalaman sendiri adalah saya waktu itu punya usaha yang dimana saya belajar sama Brother Yosa nih, jualan pempek. Ah, ya, Heeh. pempek. Heeh. Yes. Nah, jualan pempek. Pivotnya untuk sementara atau mau diterusin? Kalau Kalau saya bilang, diterusin, ah, berarti ya mesti dipecah. Karena apa? Maaf kata, agak nggak nyambung kan. ya betul. Laundry sepatu sama pempek gitu. Ibaratnya, contoh. Kita pecah, kita bikin. Oke, boleh disamakan mengikuti dari induk gitu ya. Ini adalah bagian usaha dari Bishine Laundry. Kami punya ada yang namanya jualan food and beverage, ada pempek, ada apa nanti ditambahkan gitu ya. Boleh, Ya. tapi nanti Instagramnya ya dipecah. Usahanya dipecah. Paling gampang kalau bikin perusahaan ya perusahaan kan harus dipecah juga karena beda bidangnya. Biar nanti perpajakannya enak. Ya. Nah, saya juga belajar dari Bro Yosa dan belajar dari teman-teman. Biar enak nanti kita ke depannya untuk urusan perpajakan, untuk urusan yang lain-lainnya. Nah, itu dipecah. Berarti ya kita harus bangun. Ya kan? Tapi boleh nggak menggunakan induknya tadi untuk membantu menaikkan branding? Ya boleh, bahwa ini masih satu usaha nih, kepemilikan sama Bishine. Nah, itu kan membantu ya. Orang jadi udah trust. Oh ya udah. Sekali, apalagi sebelah-sebelahan misalkan orang habis cuci sepatu, ya sebelahnya udah ada tempat ini makan pempek, ya udah lebih enak malah. Ngebantu banget. Orang udah tahu nggak mungkin nggak enak atau nggak mungkin bagaimana lah, pasti ownernya gue kenal ibarat seperti itu. Setelah itu ya harus bikin produknya personalnya ya nggak usah dibuat lagi karena apa, ownernya kan sama. Gitu. Wah, ini ada Coach Johannes Pauli loh, Coach. Wah, ini masternya saya nih. Coach Johannes. Saya banyak belajar nih dari IG live-nya Coach Johannes Pauli nih. Wah, luar biasa. Terima kasih. Mungkin salah tekan kali ya. Nah, ya. Tapi ya tadi berbicara branding tadi ya, Bro David semoga menjawab ya. Betul. Ya nggak apa-apa, kita bisa menggunakan membantu tadi kalau mau nginduk boleh ya, tapi ya tetap nanti lebih baik sih dipecah. Susah nggak juga, tergantung kitanya aja mau seperti apa. Tahapannya kan tadi ada nih, kita masih lewatin. Recognition ya akan lebih kebantu. Tadi ada Bishine gitu ya. Oh ini tetap kok sama usahanya kami, sehingga ya orang kan lebih mudah masuknya ya. Oh ya udah, selain cuci laundry ternyata ada ya jualan pempek ya. Oh ya udah. Nah pertanyaannya, bisa jadi preferensi nggak tuh pempek? Pempeknya enak ya. Kalau gue mau beli pempek sama Pak David, ya saya nggak peduli Pak David mau ngambil dari Bro Yosa atau dari mana. Ya. Kalau udah preferensi, ketagihan. Pokoknya seminggu sekali gue harus beli pempek dah. Kayaknya kalau nggak beli pempek kayaknya nggak enak ya. Sampai akhirnya loyal. Gitu. Itu Pak David. Ya, simple sih sebenarnya kalau secara teori ya. Teorinya begini. Cuma perjuangan Bapak Ibu. Ya, kami aja membangun, saya aja waktu dulu ya, saya dipercaya menjadi salah satu di bagian manajemen untuk sebuah perusahaan di Kuningan gitu ya. Ini kita juga struggling waktu itu, tapi ya kita harus lakukan ya, campaign, kita harus kasih free trial, kita harus kasih bonus dan lain sebagainya. Lalu kalau udah mereka ikut sama kita, udah merasakan jasa kita, merasakan produknya kita, kalau tadi kayak tadi pempeknya, makanannya, bisa jadi preferensi mereka nggak? Pasti mereka akan banding-bandingkan dengan usaha sejenis, betul ya? Betul. Laundry A pasti akan dibandingkan sama laundry B. Pempek A akan dibandingkan sama pempek B. Itu udah lumrah dan kita nggak harus sakit hati. Semua manusia pasti gitu. Nah, kalau kita udah bisa jadi preferensi, oh itu enak. Pokoknya gue mau makan pempek gitu, atau gue mau laundry sepatu cuma di situ doang. Nah, kita bisa nggak jadi insisten? Ya. Artinya apa? Pengalaman yang diterima sama customer kita itu sama. Ya, dari pengalaman pertama sampai ini. Saya juga belajar bikin sistem ternyata nggak mudah. Ya, jadi harus sama. Makanya saya kayak di digital public speaking dari batch 1 sampai batch 4 kan, kurang lebih harus sama. Ada penambahan, tapi sedikit. Ya.
Hari pertama harus belajar ini, hari kedua ini, hari ketiga ini. Sehingga batch 1 kurang lebih nggak terlalu banyak protes lah sama dengan batch 4. Jangan sampai batch 1, lu kemarin kita nggak dikasih materi ini, ya, tapi batch 4 kok ada. Nggak, tapi ada semuanya, materi umum, materi inti ya. Cuma kalau kayak penggunaan media, kayak kemarin kan, kita udah ada breakout room, udah canggih, ya itu kan karena dari teknologi aja, cuma tidak mengurangi kualitas. Biar apa? Biar orang pun yang sudah merasakan, nah ini, ya mereka pun tidak kecewa di insisten. Artinya apa? Pak Mike baik di batch 1 ajar, batch 2, batch 3, batch 4 tetap konsisten, kita pun tetap dapetin hal yang sama, ya dapetin ilmunya yang sama. Bahkan Pak David kan dari batch 1 ikut lagi ke batch 4 ya. Ya. Bayangkan dari batch 1 ikut ke batch 4. Dan dia pun ya ngulang ya is okay, free kalau di kita gitu ya. Nah, dia pun merasakan ya kurang lebih ya materi intinya sama, ada. Rasa tes-tesnya sama. Itu yang agak susah memang. Saya pun ya mencoba kalau bisa ya nggak sampai jauh-jauh banget ibaratnya. Karena apa? Kesan pertama memang begitu menggoda ya. Selanjutnya harus konsisten. Nah, Coach, Seperti saya itu juga sih. mau tanya nih, Coach. Ini sih kita tinggal Ya, 4 menit lagi. Mungkin setelah pertanyaan Oh saya, iya, cepet ya. mungkin baru kita kesimpulan ya. Tapi Coach mau nanya, Coach. Seandainya kita udah membranding, udah mencoba segala cara membranding dengan baik, tapi ternyata akhirnya kita terpaksa harus membunuh salah satu brand yang ada. Misalkan kita dalam berusaha tuh kita punya beberapa brand. Ini brandnya benar-benar udah merugi terus, udah dikasih time limit merugi terus. Apakah perlu dipertahankan atau memang perlu dibunuh brandnya? Oke, terima kasih, pertanyaan bagus nih di sela-sela terakhir. Nah, ini harus berguru juga nih sama Bro Yosa nih. Bro Yosa yang banyak nih makan asam garam. Bapak Ibu, kalau berbicara brand, istilahnya bukan membunuh lah ya. Keputusan bisnis apakah ini tetap dilaksanakan atau udahlah ya, karena apa, sudah merugi. Dan saya belajar juga dari beberapa coach gitu ya. Kalau restoran misalkan kayak kemarin ya udah dikasih 3 bulan masih merugi, kasih 6 bulan merugi juga, berarti emang Anda nggak cocok di sana. Simpelnya kayak gitu. Ya. Jadi kayak brand Anda udah coba dan lain sebagainya, kayaknya nggak berhasil juga. Dan keputusan bisnis ya kan, kita kan nggak bisa selamanya misalkan merugi ya, karena investor apa dan lain sebagainya harus tutup, ya sudah, nggak mau istilahnya kita tutup, berarti kita nggak cocok. Tapi jangan patah semangat. Karena apa? Anda tahu ya, berbagai macam industri, orang-orang sukses, Yamaha, Toyota, ya dan lain sebagainya, mereka juga kayak Toyota gitu ya, asal muasalnya mereka mencoba gitu ya. Kayaknya yang mana nih? Yamaha aja sebelum dia masuk ke motor gitu ya, sebelumnya mereka kan di musik. Ya, di musik aja itu secara kebetulan dia sebenarnya bukan orang yang mengerti musik, Pak penemunya gitu ya, Pak Yamaha itu ya. Ya, kalaupun emang dia ternyata nggak cocok, harus ditutup. Tuhan pasti nanti akan menemukan lagi Anda dengan bidang hal tersebut. Yang perlu Anda lakukan adalah Anda explore lagi, gali. Ya, mungkin yang di situ nggak berhasil, ya mau nggak mau keputusannya harus tutup. Tapi kan Anda belajar sesuatu. Belajar ilmunya, bisnisnya. Anda bisa terapin ilmu-ilmunya, ya, cara setupnya, apanya dan lain sebagainya. Cuma mungkin berbeda bidang. Kita pelajarin lagi. Seperti itu sih Pak David. Nggak mau, kalau harus tutup ya udah. Ini emang nggak cocok, harus tutup. Oke. Kalau gitu kesimpulannya boleh Coach, soalnya udah 59 menit sekarang kita ini. 59 menit. Kesimpulannya Bapak Ibu, membangun brand bukanlah hal yang mudah, ya, tapi bukan juga hal yang paling sulit. Karena apa? Membangun brand itu perlu namanya waktu, perlu namanya pembelajaran, dan perlu yang namanya kita berkolaborasi. Ya. Nah, cara-caranya tadi tahapannya sudah ada, dari tahap dikenal, ya recognition, terus Anda jadi preferensi enggak, ya, sampai dengan Anda jadi loyal. Nah, semuanya itu membutuhkan usaha, effort, dan lain sebagainya. Akhir kata, ya, tanpa brand, Anda akan lebih cepat
istilahnya cuma jualan aja, nggak membangun bisnis. Tapi dengan brand itu yang akan bisa bikin bisnis Anda sustain. Seperti itu Oke. dari saya, Michael Pranjaya. Terima kasih.